Satu, kita dua, tiga. coba. Selamat siang, halo. teman-teman. Nah, ini baru lancar kan ya? Apakah ada Nah, ini kami? baru ya, teman-teman. Kok saya belum? Mari kita cek. Udah muncul belum? Apakah sudah muncul? Loh, belum ada di Belum tempatku. Tunggu. Ini sudah lagi tuh. starting. Oke, udah. Gel. Biar anget. Kok belum sih tempat? Oh, Udah. Oke, asik mulai. Sudah. Oke, suara kita jelas ya, teman-teman. Selamat siang. Suara Adit gede sekali. Adit nomor berapa, Dit? 4. Coba lagi, Dit. Saya 1, 2, 3. Oke. Apa kabar semuanya? Udah makan belum? Selamat siang sudah kali ya. Oh, kalau di Indonesia sekarang belum jam 12. Mhm. Di Taiwan sudah jam 1 hampir Iya. nyaris. Hari ini agak Di telat. Mohon cuaca maaf, yang begitu karena dingin. Tadi ya itu dia. Update udah gitu ada kesalahan teknis ya. Ya. Oke, kita mulai saja ya, langsung saja ya. sip. Oke. Kok ada suara menyusul? Oh, handphone. Serem amat gitu. Ah. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat di sini saya Farini Anwar. Saya Cindy. Saya Linda. Ya, saya Adityo. Wah, pasangannya hari ini kita bergantian ya. Betul. Muncul dua penyiar FM RTISI ya. Dan satu pria dikeroyok 3 wanita. Kita nggak keroyok. Kita lagi. nggak ngapa-ngapain kok. Jangan GR kamu ya. Iya. Terus emangnya kamu pria gitu. Malamnya Kan wanita. sesama, Oh, gitu. sesama Oke, sama. kesetaraan gender. Iya. Jadi tidak membedakan antara pria dan wanita gitu Oke, ya. siap. Oke deh teman-teman, hari ini karena bertepatan besok adalah Hari Pengungsi. Hari pengungsi Atau besok. Hari Migran Internasional. Ah. Jadi karena banyak sekali ya pengungsi, wah, itu migran Imigran. yang istilahnya dari satu negara ke negara lain, dari satu tempat ke tempat lain, yang namanya jadi statusnya itu adalah migran. Itu boleh bilang sekarang ini semakin lama semakin banyak ya, Betul. karena kemudahan dan juga ingin menambah, mungkin juga karena menambah bukan kepuasan sih istilahnya, untuk masa depan yang lebih cerah, Betul. atau mungkin juga untuk kepentingan tertentu ya, Atau sehingga mengadu nasib. bermigrasi ya. Seperti halnya nih kita berempat di sini juga termasuk migrasi ya. Betul. Ya termasuk Ya, lah. kita juga imigran. Meskipun kalau dibilang menetap ya nggak menetap, masih memegang warga negara Indonesia, cuma berdomisilinya sekarang di Taiwan, Betul. bekerja dan kemudian juga istilahnya hidup cukup sudah sekian lama nih di Taiwan, meskipun ya tentu saja masih memiliki warga negara Indonesia. Iya nggak Kak Cindy, Kak Linda? Iya, benar sekali. Ya, Jadi kadang jadi tahunan pulang gitu. tahunan pulang. Ya, berapa tahun sekali gitu ya teman-teman ya. Itu juga Diseringi dengan karena pulang kalau nggak kampung. pasti udah diancam orang tua. Kalau kamu nggak pulang sudah ya tidak dianggap anak gitu, biasanya gitu kan. Biasanya cewek ya selalu begitu ya. Oh, Maksudnya itu cowok kayak nggak? kayaknya cowok rada jarang gitu. Maksudnya gitu kayak ya? dipanggil Diancam-ancam. pulang. Iya. Oh, atau ya? kayak- Iya biasanya. Atau karena merasa menghabiskan beras di Indonesia. Mungkin ya kalau kita pulang. Ya yang pasti tentu saja ya, bagi Anda yang mungkin lahir dan dibesarkan dan bermukim di Indonesia, ini merasa apa sih migran kita kayaknya nggak merasa, istilahnya mungkin tidak merasakan bagaimana tuh seorang migran berada di negeri rantau. Betul. Iya kan? Jadi meskipun migrannya itu secara permanen maupun juga secara musiman. Betul. Jadi sama juga kayak burung, kadang-kadang kalau ada kebutuhan waktu tertentu mungkin mau nggak mau mesti migran. Iya. Jadi kita seperti Demi burung. bisa berlangsung hidup gitu loh. Demi kelangsungan hidup, betul. Atau mungkin juga demi cita-cita masa depan dan lain sebagainya. Betul. Nah sebenarnya itu migran itu apa sih? Migran. Apakah migran sama dengan pengungsi? Enggak loh. Kalau menurut KBBI, gayanya kan ya. Iya. Apa? Yang namanya migran itu adalah orang yang melakukan migrasi gitu loh. Jadi kayak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu udah namanya migran gitu loh. Jadi kita di sini udah termasuk yang namanya migran tersebut. Nah, tapi sekarang itu yang namanya migran itu terbagi jadi 2. Menurut KBBI lagi. KBBI. Ini datanya udah kita persiapkan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah migran ataupun musiman penduduk ya, katanya itu yang berpindah tempat tinggal
pada musim tertentu itu untuk bekerja. Ya misalnya tuh setelah habis musim tanam padi gitu ya, petani itu meninggalkan tempat tinggalnya untuk bekerja nih di tempat yang lain dan juga kembali pada waktu musim panen. Nah itu namanya migran nih untuk musiman penduduk ya. Tapi ada juga nih yang namanya migran tanda kutip seumur hidup nih ya teman-teman ya, yang mana orang yang tinggal di daerah yang bukan tempat kelahirannya. Nah itu adalah migran. Dibagi dua kalau menurut KBBI. Nah apakah kita migran? Iya. Ya. Jadi bukan pengungsi ya. Apa ya? Kalau pengungsi itu cuma karena keterpaksaan jadi mengungsi. Atau mungkin ya. karena ada kejadian di tempatnya, misalkan kayak perang akhir-akhir ini kan tahun 2024, 2023 kan banyak sekali tuh ya terjadi insiden perang antara contohnya kayak Rusia Ukraina, itu ya namanya pengungsi gitu loh. Ya tapi termasuk migran juga gitu. Nah, kenapa perlu sampai ada satu dinamakan Hari Migran Internasional atau Hari Migran Sedunia? Jadi yang dirayakan adalah mereka kaum migran ya. Tapi untuk di Taiwan sendiri itu kalau yang namanya Hari Migran kayaknya semakin lama tuh semakin semarak, semakin meriah, semakin ramai ya. Bahkan kemarin ini dari awal-awal November, dari bulan November ya. Sedangkan Hari Migran itu dirayakannya atau diperingatinya itu setiap tanggal 18 Desember. Yaitu besok, yang mana hari ini 17 Desember ya. Jadi setiap tahunnya setiap tanggal 18 Desember itu merayakan Hari Migran untuk tentu saja bagi para migran atau mungkin juga pemerintah kota ya, karena pemerintah kota biasanya dari kota tersebut melihat berapa banyak sih istilahnya migrannya, penduduk migrannya di kota atau negara tersebut. Seperti Taiwan kalau dihitung jumlah penduduk migrannya itu ya itu lumayan banyak ya. Banyak. Jika termasuk istilahnya migran musiman ataupun migran sementara. Dalam arti migran sementara mungkin pekerja migran. Sementara kalau migran tetap atau langsung bilang penduduk migran atau biasa mungkin dikenal di Taiwan adalah penduduk migran baru. Itu mungkin jumlahnya nggak sebanyak dari seluruh migran yang secara istilahnya secara musiman. Contohnya aja nih, misalkan dari Indonesia katanya ya jumlah PMI gitu ya, ataupun mungkin WNI lah katakanlah ya, yang datang ke Taiwan itu jumlahnya itu hampir 300.000 orang. Itu untuk Indonesia aja. Kemudian posisi kedua kan katanya ada Vietnam juga. Dan jumlahnya juga di kisaran seperti itu. Katanya itu kayak ratusan ribu, antara 200 mungkin. Kemudian sisanya itu Thailand yang lebih sedikit. Nah, kemudian juga negara-negara lain. Jadi bayangkan 300.000 itu bukan angka yang sedikit sih. Nah, maka dari itu dari PBB juga dulu kan sempat mikir dengan mengingat jumlah migran yang banyak. Maka dari itu kayak menetapkan satu hari di mana 18 Desember ini sebagai Hari Migran Internasional. Fungsinya dan ini juga dengan dalam rangka untuk perlindungan hak asasi manusia. Fungsinya sih. itu. Biasanya biar bagaimanapun istilahnya kalau kita contohnya gampangnya aja deh di rumah kita, kalau tiba-tiba ada orang yang datang baru ke rumah kita. Kalau orangnya itu kurang gahar pasti istilahnya lebih diskriminasi atau mungkin lebih disingkirkan atau kita ya mungkin penghuni tetapnya pasti merasa curiga. Jadi kadang-kadang mereka sering kali tuh salah persepsi atau juga memperlakukannya seperti melihat dengan sudut pandang yang bagaimana gitu terhadap migran gitu. Kayak alien gitu ya. Kayak alien, nggak sampai kayak alien. Kalau alien malah kita cari, mau dong gitu. Foto bareng gitu ya. Nanya buntut togel gitu. Ya maksudnya jadi kadang-kadang ya seperti itu. Jadi sama kalau kita mengumpamakan seorang penduduk migran yang tiba ke negara atau ke wilayah tertentu pasti mungkin akan diperlakukan atau mungkin juga dipandang dengan pandangan yang bagaimana gitu. Makanya ditetapkan 18 Desember sebagai Hari Migran Internasional atau Hari Migran Sedunia itu berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Iya. Biar kayak menarik minat masyarakat, itu akan yang namanya kesetaraan status sosial gitu loh. Meskipun migran tapi tetap sama manusia gitu loh. Maka dari itu kayak saling menghormati, saling menghargai. Contohnya aja kayak pemerintah Taiwan sendiri, baik itu pemerintah kota ataupun kabupaten yang dalam rangka memperingati Hari Migran Sedunia ini itu juga kayak ada menyelenggarakan banyak acara gitu ya. Contohnya kayak di kota Taipei ada itu ya dari bahkan wali kota Taipei-nya sendiri kemarin menggunakan pada tanggal 8 Desember kemarin. Gitu ya. Bahkan dari wali kotanya sendiri itu memakai pakaian tradisional dari Indonesia. Batik. Dan satu penduduk migran yang banyak di Taiwan ya, yaitu batik. Wah, luar biasa sekali. Senang deh kita ya dipakai batik nih.
wali kota kita ya. Nah, kelihatan keren ya teman-teman ya. Dan di sini spesialnya apa teman-teman bisa lihat tuh di sekitar Pak Wali Kota banyak sekali orang yang pakai kostum dan topeng warna-warni gitu. Dan temanya kali ini kalau yang di Taipei itu adalah Festival Maskara nih atau topeng senyum dari Filipina. Iya. Ya pasti Festival. acara tersebut juga mengundang berbagai ragam penduduk migran ya itu datang merayakan. Jadi nggak hanya istilahnya yang paling banyak gitu, mayoritas seperti Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Vietnam ya. Tapi juga ada juga dari Spanyol, kemudian dari yang mungkin negara-negara yang ada hubungan diplomatik dengan Taiwan dan lain sebagainya. Benar. Dan selanjutnya selain kota Taipei itu juga dari beberapa kabupaten atau kota, bahkan kayak beberapa bisa dibilang kota madya gitu ya. Iya. Kemudian kayak di Chubei itu juga kayak menyelenggarakan yang namanya Hari Migran Internasional. Bahkan di beberapa tempat gitu ya ada banyak sekali, bukan cuma kayak kota Taipei aja. Jadi banyak sekali kayak pemerintah kota ataupun kabupaten juga kayak menyelenggarakan yang namanya Hari Migran Sedunia. Fungsinya apa? Seperti tadi kita bilang, kayak menarik minat masyarakat ataupun biar agar masyarakat sekitar itu tahu nih, oh ternyata di tempat saya itu ada juga nih, misalkan kayak orang-orang dari Indonesia yang datang kerja ke sini, terus ada orang-orang dari Filipina, dan sekaligus nih kayak melakukan pertukaran budaya gitu. Betul. Fungsinya seperti itu. Memang sekarang Taiwan memang gencar-gencarnya yang melakukan pertukaran budaya Betul. ya. Dan sekaligus nih kalau untuk Desember kayaknya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan Hari Migran Apa atau ini? Migran Internasional ya. Ya seperti nanti mungkin tanggal 29 Desember sampai akhir Desember pun itu juga RTI juga apa istilahnya sebagai media partner juga ya dalam kegiatan ya Hari Migran yang tempo dulu nih. Nah, Jadi teman-teman yang bermukim atau mungkin juga pas lagi liburan boleh silakan mampir ya. Yang pasti ada ya itu dia koki kita yang akan memasak masakan spesial Maksudnya apa nih? yaitu Indomie goreng gitu ya, Wah. mie goreng. Dan kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ya itulah itu memperkenalkan budaya Indonesia nih kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Taoyuan. Iya. Tapi mungkin banyak yang bingung nggak sih tempatnya tuh di mana sih? Pastinya Taoyuan kan gede nih Kak Farini ya. Nah mungkin buat kalian yang bingung ya, jangan lupa tempatnya tuh di Fushing Road ya di distrik Taoyuan nih, atau di tempatnya sendiri. Kalau kita tahu ini sebenarnya kayaknya di itu ya Migran Center nih. Migran Centernya Taoyuan. Betul-betul, dan banyak sekali penampilannya loh teman-teman. Itu bisa dilihat di posternya ya. Ada penampilan penyanyi Nita ya, terus juga ada Utters Dancer nih yang menampilkan tarian khas Indonesia. Dan gak cuman itu aja, juga ada pertunjukan sulap loh teman-teman. Dan Wow. juga pertunjukan Magic. pencak silat dari PSHT nih teman-teman. Jadi pastinya luar biasa dan meriah banget nih. Terus bagi teman-teman yang kangen juga ya dengan jajanan Indonesia, juga bisa mampir ke booth kita dan booth yang ada di sana. Mantap. Dan itu kan kalau masih 2 minggu lagi ya itu catat tanggalnya yaitu 29 Desember 2024. Ya. Sementara untuk yang di depan mata nih, Apa ini? istilahnya minggu ini nih, Waduh, mungkin waduh, teman-teman selama Desember kalau memang hanya bisa liburnya sehari dan sudah telanjur misalnya minta liburnya mungkin minggu besok atau minggu ya atau enggak mungkin tanggal 29, kalau belum ambil silahkan pilih gitu ya. Ya. Yaitu kegiatan yang mana diadakan juga kalau bulan depan, pekan depan itu jatuhnya kan tanggal 20-an ya. 20-an dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia pada tanggal 22 Desember ngelayan apa? Hari Ibu. Hari Ibu. Jadi juga ada kegiatan yang disangkutkan juga sedikit dengan Hari Ibu dan juga keagamaan ya, yaitu tablik akbar ya. Betul. Betul, banyak juga nih teman-teman bintang tamunya ya. Ada Kiai Haji Anwar Sahid, terus juga ada Habib Ali Zainal, serta Kiai Haji Amjad Al-Hafiz nih teman-teman yang kepengen nonton siraman rohani ya. Monggo bisa langsung ke sana karena rame banget ini, seluruh Taiwan pada kumpul di sana semua. Karena mungkin tahun ini sudah merupakan tahun yang sudah terlepas benar-benar ya dari yang namanya pandemi COVID-19. Jadi boleh bilang kegiatan-kegiatan semua sudah langsung tatap muka deh, nggak pakai online lagi ya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Betul. Baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Iya. Jadi di akhir tahun ini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa Anda ikuti dan juga istilahnya bagi yang kangen dengan Indonesia, Ya. wah banyak kegiatan-kegiatan Indonesia. Ya. Bagi mereka yang ingin merasakan nuansa, mungkin nuansa Desember adalah nuansa Natal ya. Iya. Itu Iya. juga banyak sekali tempat-tempat di mana Anda bisa kunjungi ya, seperti ya ada Christmas Land, kemudian juga ada tempat-tempat lainnya yang biasanya akan berlangsung hingga 1
Januari Januari. nanti ya. Nah mungkin kalau untuk yang Natal kita akan bicarakan minggu depan nih, karena Iya. pas kebetulan banget nih harinya selalu selang satu hari. Ya seperti hari ini 17 Desember, besok adalah hari yang Migran, namanya hari sedunia. Migran. Kemudian kalau minggu depan 24 Desember pas lagi malam Natal ya. Kemudian besokannya Natal. Lalu kemudian malam tahun baru juga pas kita live nih. Jadi ini akan jangan lupa selalu mengikuti untuk acara obrolan RTISI. Yang pasti setelah itu Ya. kita akan seperti biasanya nih jadwal tahunan, yaitu kita akan mengundang suhu kita Ya. Kak Yunus Henry untuk ngapain Kak Dit? Itu ngapain Dit? Lagi menghitung keberuntungan. Menghitung keberuntungan, baik itu secara Ya. apa? Secara Pria dan wanita, feng shui, feng shui, kalender Sio, lunar, dan kemudian lain-lainnya sio. ya. Yang pasti teman-teman dalam acara obrolan akan seru nih, berbagi yang namanya informasi baik itu mengenai kegiatan, baik itu mengenai ya sampai ke mitos lah. Betul. Dan segala sesuatu yang bisa diobrolkan pasti akan diobrolkan dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Bahkan Betul. jika Anda ingin nih memiliki ide apa nih yang ingin, tema apa yang ingin agar kita obrolkan bersama, juga silakan ya dikirimkan ke alamat email kami yaitu rtisi@rti.org.tw ya, atau melalui inbox juga boleh ya. Boleh. Inbox yang ininya juga bisa Anda sampaikan. Dan sekarang untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Saya Cindy. Saya Linda. Nah, saya Anitia. Kita mohon pamit, sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye. Bye-bye. Bye. Oke, dan di Facebook tetap Iya, jalan ya ngomong-ngomong teman-teman. soal istilahnya jadi migran. Tadi kan ngomong kan migran selalu memiliki sudut pandang, mungkin dilihat atau dipandang dengan ya nggak bilang sebelah mata, dengan sudut mata gimana gitu. Nah, bagaimana nih buat yang dua baru tengah ini? Seh, Pada saat Anda pertama pindah ke Taiwan deh, atau pada saat Anda migrasi, cilah sampai migrasi pada ke Taiwan Gimana pertama rasanya? kalinya. Wah, itu pernahnya sih waktu itu goreng terasi ya. Goreng terasi. Goreng terasi, terus tetangga gedor-gedor, Oh, ya? masak apa kamu? Baunya kayak gitu. Baunya. Terus habis itu Ngomong-ngomong kayak makanya tadi kita makan pakai ya. tangan nih, Oke. makanya pakai tangan nih. Terus mereka, loh kok makan pakai tangan? Jadi ada beberapa culture shock sih ya yang perlu dijelaskan biasanya kalau kita pertama kali ke Taiwan gitu, pasti orang-orang di sekitar kita akan bertanya-tanya tentang kebiasaan Indonesia sih. Nah, terus juga orang Indonesia ini juga mengalami culture shock juga nih, kayak pertama kali saya ke sini, lah kok orang sini ngasih barang tuh sembarang ya, pakai tangan kiri juga boleh gitu. Iya. Kadang ya, kalau di Indonesia kan tangan kiri itu kayaknya wah nggak sopan banget ya. Tapi terus terang Farini sekarang juga agak sedikit kadang-kadang kelupaan Udah pakai terbiasa. tangan kiri kasih. Karena memang mereka kadang-kadang lebih nggak ada istilahnya sopan nggak sopan. Pokoknya tangan kiri kanan juga boleh. Kalau dulu kita mesti pakai tangan kanan ya. karena tangan kiri, Heeh. orang Indonesia itu abis nabung emas, itu pakai tangan kiri buat bersihinnya. Nah, Kalau sekarang di sini pakai tisu ya, pakai tisu tangan kiri kanan nggak ada beda, nggak bisa pakai dua-duanya. Jadi tidak boleh kasih pakai tangan pakai mulut mungkin gitu. gitu ya. Jadi mungkin kayak ada satu media gitu kan. Kalau di sini kan ada satu barang tuh ya. Jadi kayak nggak kena langsung gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Oke. Oh itu ya, oh Farini lupa lo, bener juga ya. Iya. Nah, terus apa lagi nih, apa lagi? Atau Kalinda? Kalau kultur shocknya di sini sih sebenarnya menurut aku tuh aku kaget waktu pertama kali ke sini sama bahasa ya, yang pasti ya. Tentu saja karena tulisannya itu zaman dulu ya. Sekarang sih udah mendingan. Zaman dulu. Oh, zaman dulu, iya. Zaman dulu tulisannya beda ya, tulisan kuno gitu. Zaman dulu gak ada sama sekali tulisan bahasa Inggris ya. Jadi Oh. Roman, Pinyin itu Sangkanya tidak Farini ada. pantesan kenapa Farini kayaknya makin berasa Mandarin makin lama makin susah. Oh ternyata gitu, zaman dulu lebih Susah lagi. Lebih susah kaki. Jadi cuma hanya karena bahasa. Tapi kalau menurut istilahnya penerimaan dari masyarakat Taiwan atau mungkin juga lingkungan sekitar, menurut kalian berdua ada perbedaan Oh nggak ya dibandingkan jelas dengan dong. sekarang? Kalau dulu tuh ya orang-orang Taiwan lebih kurang ngerti gitu ya mengenai Indonesia ya teman-teman. Saat Cindy pertama kali datang 10 tahun yang lalu lah. Nah, sekarang 10 tahun yang lalu, sekarang umur sekarang hampir 30. dia langsung ngomong. Loh, kok jujur kali. Lewat seperempat. Masalahnya yang paling muda dia, jadi dia Iya. berani ngomong. Coba kalau
Kalau yang lain-lainnya awas kamu. Nah terus sekarang misalnya Cindy ke restoran, terus ditanyain orang dari mana, dari Indo, terus ya orang restoran akan ya langsung ngomong ini ada babinya loh, kayak gitu. Udah lebih Jadi muslim friendly juga pengetahuannya itu sih. udah tahu. Konotasinya kalau terkait. orang Indonesia Orang kebanyakan Indonesia. mungkin Muslim atau enggak mereka taunya tuh Indonesia tuh tidak makan babi. Iya. Iya. Tidak makan B2. Ini benar sih. ya. Jadi waktu hari saya pernah lewat di salah satu jalan di belakang Taipei Main Station, itu yang biasa yang ngantri donat itu, yang rame. Jadi waktu itu kayak ada satu stand AP lagi jualan chu xie kao, salah satu kuliner yang terkenal di Taiwan. Itu kan kalau diterjemahkan langsung ya intinya kayak kue darah babi. bebe gitu kan. BB2. Jadi waktu itu kayak ada 2 atau 3 orang Indonesia yang penasaran. Waktu itu kayak wisatawan langsung tanya kayak gitu, Ini apa? ini Mbak, ya nggak nanya sih, ini apa? Saya mau satu. Soalnya dia kayak lagi ngobrol-ngobrol dengan bahasa, karena saya orang Indonesia, saya ngerti yang ngomongnya. Ini apa? Unik ya warnanya. Ini apa? Yuk makan yuk gitu loh. Tapi dari AP itu udah tahu kan, oh ternyata 3 cewek ini orang Indonesia. internasional, maksudnya kayak wisatawan wisatawan internasional gitu. asing, Karena sudah tanya, where do you come from? Dia bilang begitu. Oh Indonesia. Oh Indonesia cannot, dia bilang. Oh. Pig dia bilang begitu. Wah begitu loh. Jadi orang Taiwan oke. yang AP Iya. tukang penjualnya juga udah tahu gitu loh. Iya sih, Misalnya orang karena- Indonesia nggak boleh makan yang bebe. Gitu. Iya sih, iya. Tapi kadang-kadang kan nggak semelulu kan Iya sih. semuanya. Tapi kadang-kadang konotasi yang pasti kalau pakai kerudung lah, istilah pakai mukena begitu, ya udah pasti ya nggak boleh gitu. Iya. ya. Tapi intinya kan kayak ada kemajuan gitu loh. Dari yang dulu nggak tahu apa-apa, tapi sekarang udah ada pengetahuan dasar terkait itu. Misalnya kayak orang Indonesia udah nggak boleh makan bebe, udah tahu gitu loh. Tapi aku jadi inget nih, kalau di restoran-restoran gitu ya, sekarang mereka meskipun bahasa Inggrisnya juga terbata-bata, mereka mencoba jadi go internasional. Nah, Kenapa? Karena sekarang menunya itu juga pertama ada tulisan bahasa Inggris, meskipun pakai Google Translate ya. Kadang-kadang ngaco. Iya, tapi kadang-kadang terus udah gitu dikasih juga nih ada gambar-gambar lucu. Gambar-gambar lucu maksudnya apa? Jenis dagingnya. Iya. Jadi ada gambar gambarnya, kambing, ada gambar B2, sapi, apa ayam, Betul. apa ikan, apa telur, apa sayur gitu. Iya sih, daripada kadang-kadang sulit menjelaskannya ya. Jadi kadang-kadang langsung aja kasih gambarnya atau enggak tulisan Inggrisnya. Jadi daripada dia kalau ditanya sama orang asing atau wisatawan asing kan dia bisa langsung lihat ini itu aja. Iya. Itu apa artinya? ya benar gitu sih kan. kayak belasan tahun yang lalu saya datang ke sini, saya juga nggak bisa Mandarin ke waktu itu, nggak bisa baca atau gimana. Jadi saya juga masih ingat deket rumah saya tuh kayak ada satu restoran itu yang makan all you can eat vegetarian. Jadi bayar 100 kita makan sepuasnya di dalam. Jadi kan demi menghindari mau pesen apa nggak tahu ngomongnya gimana, terus mau baca apa juga nggak tahu, ya udah saya makan aja yang 100 setiap hari. Iya itu kan kalau all you can eat kan pasti mahal. 100 Itu kan dia kalau- bilang 100. Iya 100 Yang zaman dulu ya. Edisi kaleng-kaleng gitu. Edisi kaleng-kaleng. Tapi Ya, oke. Iya hari ini juga pernah sih kalau begitu pas pesen makanan nggak tahu mie-nya apa, main nunjukin aja mie-nya kan pikir namanya kayaknya ini pernah lihat di tulisan karakter ini nih. Kalau ditunjuk ternyata cuma mie dan kuah tok. Nah, Tidak itu. ada sayur sama sekali. Betul. Sama yang Chun mian ya. Kan ada chunnya kan. Miannya kan ada tahu, tapi itu apa ya di begini yang lain-lain kan semua luro mian apa kan nggak ngerti kan. Ya. Ya udah Farin tunjuk itu. Ternyata ini nggak salah nih. Udah memang sih lebih murah kan. Cuma kuah bening dan mie. Jeplok Ya. begitu. Telur kagak ada, sayur kagak ada, bawang putih kagak ada, bener-bener ya udah bisa masak makan. Dan saat semua. itulah ya yang namanya sambal ABC beraksi. Sambal terasi Ya, dan lain dan sebagainya sebagainya. deh. Itu yang harus dikeluarkan disiapkan ya. Ya. Di sini ada yang ngomong nih, Ayu Kusumo nih katanya. Kenapa? Aku beli bakmi juga gitu, kakak. Gimana? Lalu aku yang menjelaskan memang di Indonesia rata-rata agama Muslim dan aku bilang agamaku Katolik dan aku boleh makan B2. Nah itu dia memang iya sih. Iya. Cuman ya itu dia. Jadi saling mengingatkan deh ya. Kalau memang Anda bisa makan ya oke, silakan. Tapi kalau saya itu kan lebih jaga-jaga supaya mereka yang mungkin tidak bisa makan istilah B2. Tapi kalau untuk cari yang istilahnya restoran halal itu mungkin mesti benar-benar perhatikan ya. Ya. Karena mayoritas di Taiwan, boleh bilang makanan di Taiwan rata-rata itu pakai B2. Iya. Jadi sambil kadang-kadang masak apapun juga ada B2-nya. Iya. Jangan meskipun dia tidak ada tulis khusus B2, tapi mungkin ada kandungan seperti minyak B2 atau mungkin juga ada butiran-butiran daging B2 Iya. dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga nih. Terus apa lagi nih? Apalagi? Kak Adit ada gak?
nggak Kak Adit? Terus ini Ya, tadi lagi udah. ada berita ini loh, baru-baru ini ada Kaohsiung juga nih Kak Farini yang Kenapa nih? menambah apa namanya itu ya Ramah sertifikasi Muslim. ramah Muslim. Jadi makin banyak nih teman-teman. Kayaknya baru bulan September itu mereka udah punya 12 gitu, terus tahun ini nambah lagi. Jadi tahun ini mungkin ada sekitar 40-an. 40-an ya yang mendapatkan sertifikasi ramah Muslim di Kaohsiung teman-teman. Wow. Jadi meskipun ya wilayahnya ini di selatan gitu ya, kan nggak seperti di Taipei. Mungkin kalau makanan halal di Taipei lebih banyak, tapi di Kaohsiung tuh ternyata juga sudah semakin banyak loh teman-teman. Tapi yang pasti sih kebanyakan kalau sekarang ada kayak toko waralaba juga sudah disiapin kan untuk corner-corner yang katanya itu untuk ramah Muslim. Ya, untuk beribadah. Kemudian itu kalau stasiun-stasiun besar juga ada yang namanya ramah Muslim. Bahkan hotel-hotel juga udah kayak Iya. mempersiapkan yang namanya kamar khusus untuk ramah Muslim. Jadi di dalam dalamnya istilahnya ada ada kitab sajadah, Al-Quran, arahnya kemudian juga ada gimana. kiblatnya dan masih banyak lagi. Itu memang kalau untuk khusus ramah Muslim. Tapi juga ada juga mereka yang mempersiapkan lain-lainnya seperti karena sekarang banyak sekali selain penduduk migran, kembali lagi nih penduduk migran yang dari Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, kemudian Vietnam ya. Jadi kalau Anda perhatikan, nah di layar dari salah satu toko waralaba yang judulnya ada family itu juga ada tuh terjemahan ke dalam bahasa-bahasa ini. Ya, Bahasa Vietnam. ada. Tapi mesti tunggu lama karena giliran. Tukeran. Yang itu layarnya itu yang pesan misalnya kopinya ada rasa apa-apa sebanyak itu ada terjemahannya. Ada bahasa Vietnam. Thailand ada juga ya kayaknya Thailand. Ada. Kemudian yang pasti ada bahasa Indonesia. Waktu itu Farin pas dengerin, loh kok Farin ngerti itu. Es kopi susu gitu ya. Iya, es kopi susu kan. Pokoknya yang pasti tahu itu bahasa Indonesia gitu. Iya, Tapi ada. Farinnya lupa, nggak hafal itu ya. Jadi mungkin kalau seandainya Anda pas lagi bingung, aduh lihat bahasa dewa ini musimnya apa? Tunggulah sebentar. Tapi tatapnya layar ya, jangan tatap penjaganya. Nanti GR penjaganya. Penjaganya bilang, kenapa aku ditatapin? Sarting dia. Tatapin ya. Nggak semua sih. Hanya beberapa toko waralaba biar Anda perhatikan kalau saya memang dia ada ganti, berarti nah itu berikutnya pasti ada bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Jadilah inilah salah satu upaya pemerintah Taiwan dan juga masyarakat Taiwan itu mengayomi ya untuk penduduk migran baru yang berada di Taiwan ini karena memang secara keseluruhan penduduk dari Taiwan sendiri udah multinasional banget ya. Iya. Jadi internasional banget, jadi segala macam istilahnya negara bahasa itu ada. Seperti halnya RTI aja udah ada 20 bahasa ya. Iya. Bahasa-bahasa besar ya istilahnya ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian Vietnam, Thailand itu pasti. Kemudian bahkan ada bahasa Ukraina sekarang. Iya. Melayu juga ada. Iya. Kemudian juga bahasa Tagalog, Arab juga ada. Semua yang istilahnya bahasa-bahasa dunia. Jadi dengan tujuan tentu saja semakin memperkenalkan Taiwan ke seluruh dunia dan semoga mereka ya migran ke Taiwan itu juga bisa betah nih berada di Taiwan. Oke, apa ada yang mau diomongin lagi? Kira-kira dari apa lagi Kak Cindy nih? Kalinda? Kalian masih ada atau Cindy? Tetap sebelumnya kita di sini juga mengucapkan dulu yang namanya Selamat Hari Migran Sedunia, meskipun sedunia. besok ya bukan. Karena mumpung acaranya kan hari ini. Iya. gitu ya. Besok udah nggak ada kesempatan lagi. Kemarin ini aja acaranya dari bulan November kok Iya udah. kan? Maka dari Dan itu. bahkan setelah lewat tanggal 18, tanggal 29 inget ya, kita juga masih ada. Ada lagi Nah. tayang. Oh, Dan iya, juga jangan temanya lupa. juga, yang tempo dulu itu juga temanya juga migran. Iya, jadi memberikan kesempatan kepada penduduk migran untuk berkarya, Betul. untuk menunjukkan budaya masing-masing, untuk bisa memperkenalkan karena agar semakin banyak masyarakat Taiwan yang mengenal itu akan istilahnya karena kenal baru bisa cinta. Betul. Iya. Jadi sekali lagi nih Tidak mungkin kenal maka tidak cinta. ingat gitu ya. ada 2 acara besar. Yang berikutnya ya. Yang pertama itu tanggal 22 di mana? Hari Minggu. Tablik akbar di Di Sancong. Sancong. Di Sancong. Kemudian Gimana tuh? Sancong itu Taman Metropolitan Taman ya? Metropolitan New Taiwan Taipei. Metropolitan. Ayo catat ya teman-teman. nanti mungkin kita bakal bagi juga informasinya di Facebook ataupun Instagram. Kemudian kedua tanggal 29 di mana? Di Immigrant Center Taoyuan. Iya. Nah, kemudian Nah, jangan kalau lupa ini untuk ingat loh, mampir di stand RTI karena di sana ada Kita banyak ada hadiah stand. juga ya. Betul. Ada Kak Adit, ada semuanya lah. ada makanan khusus. Ya. Ada Tapi pokoknya kalau- jangan lupa Kalau mampir. kayak gini kayaknya ngarepinnya Kak Adit aja deh. Lah, Kita aja oke. semua kakak-kakaknya ngarepin Kak Adit kan. Ada Kak Adit baru ada bisa yang dimakan gitu. Oh, gitu ya. Ya, pokoknya jangan lupa untuk mampir ke stand RTI. Dan jangan lupa juga ya memberitahukan kepada masyarakat Taiwan ya, Betul. atau Anda yang berada di sekitar kasih tahu teman Anda bawa ya majikannya. mungkin
mungkin majikan boleh, Anda sendiri boleh, teman Gurunya. lain yang lain juga boleh karena Ya. banyak sekali performanya. Pacarnya. Ada pencak silat, pacarnya, suaminya, Heeh. istrinya, sepupu, anaknya, semuanya bawa. tetangga yang nggak dikenal juga diajak gitu Betul, ya. iya. Rumah tetangga, negara tetangga juga yang nggak dikenal, diajak aja Boleh, deh semuanya boleh, deh ya. boleh. Ramaikan deh ya. Oke deh, dan sekarang kita mohon pamit dulu ya dari ruangan Anda untuk acara obrolan RTISI di Facebook. Bye-bye. Sampai jumpa.